zat aditif dalam makanan, dan respon sistem indera manusia. Nah, tadi kan kita udah bilang manis, asam, segar, dan sebagainya. Kira-kira kalau misalkan itu banyak, kenapa suatu makanan itu bisa manis? Kira-kira kenapa? Ada gulanya, Bu. Ada gulanya, betul sekali. Nah, terus kalau misalkan suatu makanan itu ada terlebih dahulu, iya. Siapa aja? Kira-kira permen rasanya gimana? Terus itu yang berwarna-warni seger banget itu. Asam. Bisa jadi asam atau manis ya? Iya. Terus warnanya menarik tidak? Menarik, warnanya seger banget. Baik yang seger. Terus yang di sebelahnya bikin lapar gak sih? Iya, Bikin betul. lapar. Apalagi kalau anak-anak ibu belum makan, pasti lapar banget gak ngeliat ini makanan Oke, berarti kira-kira kalau misalkan manis itu karena apa tadi? Gula. Gula. Terus kalau misalkan warnanya menarik karena ada apa? Warnanya. Masih warna betul. Kalau misalkan
Masih menunggu. Loh, Manis bu. manis bu. Betul ya, betul rasanya manis ya. Enggak ibu paksa kan buat rasanya dimanis-manisin? Enggak mau. Enggak, berarti betul rasanya mah. Manis. Sekarang boleh duduk lagi, boleh dibawa. Terima kasih bu. Jangan lupa makan, sabar ya. Oke, nanti ibu kasih. Nah, sekarang jika anak-anak sudah melihat bentuk dari kue cucuk seperti apa? Bulat. Kemudian rasanya tadi gimana? Enak manis. Aku lapar ya, aku mau makan ya ampun. Oke, nah terus tadi aromanya seperti apa? Wangi bu. Nah, itu semua kalau misalkan ibu mau tahu bentuknya itu bulat, itu kenapa kalian bisa tahu bentuknya bulat? Silakan. Karena kita melihat. Karena sudah dilihat Oh. dengan apa? Mata. Dengan mata. Terus kenapa rasanya kalian bisa tahu kalau manis? Tidak. Lidah. Makanya, Rasa pendak. terus kamu bisa mencium apa? Hidung. Hidung. Jadi tadi ada mata, terus ada hidung, terus lidah. Nah, yang kalian sebutkan tadi itu termasuk ke dalam sistem indera manusia. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu, sistem indera itu ada berapa bu? Ada 5. Oke, sebentar sini aku kasih lihat. Nah, ini dia. Ada yang mau sebutkan gambar ini apa aja? Mau bu. Boleh, silakan. Ada gambar apa aja? Ada gambar telinga tadi saya. Oh iya, iya. Sabar, sabar. Aku boleh nanti. Ada gambar telinga ibu, gambar hidung, kemudian ada telapak tangan, lidah, dan juga mata ibu. Oke, itu semua berarti termasuk ke dalam sistem indera manusia. Oke, itu tadi kami ada pembahasan. Ini yang pertama. Oke, sekarang buka di halaman 7. Tujuh. Ya, sudah? Sudah ibu.
Yang pertama, karena adanya gula merah ibu sebagai pemanis, terus sebagai pewarna alami. Kemudian untuk aroma khasnya itu berasal dari karamelisasi gula merahnya. Terus, daun pandan. yang jawaban nomor 2-nya? Gula merah. Untuk jawaban yang ketiganya, ada yang tidak mencoba. Bagaimana tubuh kita dapat merasakan makanan tersebut dengan adanya vitamin? Makanan sistem Vitamin. hidratasi. Oke, berarti sudah semuanya? Sudah. Sekarang, ibu mau melihat foto sini. Satu orang atau dua orang yang mau menyebutkan kira-kira jenis zat apa saja yang ada pada ini. Kalau misalkan bebas zat apa, kemudian gula merah zat apa. Kalau misalkan merasa tepung beras dan goreng ini bukan termasuk zat, berarti tidak usah diisi. Ada yang mau? Mau Bu? Oke, boleh. Yang sekiranya termasuk ke dalam zat aditif. Dan aditif aja ya Bu? Iya, betul. Ini dicatat seperti mana Bu? Ditulis misalkan kalau jawaban C termasuk zat aditif apa? Apa aja kan Bu? Tuh semuanya juga boleh. Jangan ada lagi? Mau lagi? Udah Bu. Ada lagi yang mau? Rizky Bu. Rizky? Ada lagi? Ayo, di sini. Berarti kalian tulisnya lebih lengkapnya di KPDA. Oke, nah selanjutnya kalian bisa buka di halaman 11. Di situ terdapat kegiatan praktikum untuk di halo. Silakan ke halaman 11. Di situ kita terdapat kegiatan praktikum yang akan kita lakukan di minggu depan. Di situ ada alat dan bahannya untuk langkah-langkahnya juga sudah ada dari kegiatan langkah pembelajaran dan juga alat-alatnya yang mau ditanyakan dulu. Untuk praktik di minggu depan, cukup. Kalau mungkin ini mau ditanyakan dulu. Oh, oke. Kalau begitu, nanti di akhir di bagian belakang ini ada peer assessment yang dimana nanti kalian bisa scan terus kalian untuk menilai kemana sejauh. Oke? Selama proses pembelajaran tadi bisa dipahami? Bisa. Oke, baiklah. Terima kasih untuk hari ini anak-anak ibu. Silakan kembali lagi ke seperti semula. Sudah? Sudah. Sudah dari kegiatan pembelajaran hari ini ada kembali ke sekolah? Ada yang mau? Ayo, boleh keliling. Ya, pembelajaran hari ini kita belajar tentang zat aditif. Dimana zat aditif itu ada yang namanya zat pewarna seperti gula, ada juga zat penyedap seperti tadi ada itu juga ada zat aroma dan zat aroma gitu. Oke, cukup? Ada yang mau menambahkan lagi atau cukup? Oke, kalau gitu karena pembelajaran pada hari ini kita sudah selesai, maka akan ibu cukupkan. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore anak-anak. Siang, Ibu. Sudah makan hari ini? Belum.
ngebahas apa? Jadi Berarti nempel banget ini kayaknya materi di pertemuan sebelumnya, benar? Benar. Oke, berarti di pertemuan sebelumnya kita ngebahas tentang apa? Oke, kemudian yang tentang zat aditif itu kita ada membahas mengenai apa? Ada apa aja? Warna, Ada, betul sekali. Nah, itu kan yang udah disebutkan tadi itu yang ada dalam bahan makanan yang sering kita makan dan konsumsi setiap hari. Tapi ternyata tidak semua makanan yang kita konsumsi setiap hari itu aman untuk dikonsumsi. Kalau misalkan bahan itu, makanan itu mengandung bahan yang disebut dengan pengawet. Ada yang tahu contoh bahan pengawet itu apa? Betul ya? Iya, Tasya boleh? Borak sih Bu. Borax, betul sekali. Rizky juga betul sudah menyebutkan borax. Borax itu salah satu dari bahan pengawet yang tidak seharusnya dikonsumsi karena akan berbahaya untuk tubuh. Nah, hari ini kita akan praktikum mengenai uji makanan yang sudah ada alat dan bahannya di depan kalian. Sudah. Oke. Nah, anak-anak, ada yang sebelum kita memulai praktikum, Ibu mau minta tolong Aang membacakan tata tertibnya dulu. Oke. Ya, oke. Boleh dibacakan Aang, oke? Tata tertib laboratorium. A. Sebelum masuk praktikum, masuk laboratorium dengan tertib dan izin guru. Ya. 2. Meletakkan tas di tempat yang sudah ditentukan. 3. Memakai jas lab. 4. Mendengarkan penjelasan guru sebelum mulai praktikum. Ya. 5. Tidak makan dan minum atau bercanda di dalam laboratorium. Oke, stop dulu. Nah, pas masuk laboratorium udah ada izin dari gurunya? Sudah masuk dengan tertib? Sudah. Tasnya sudah diletakkan di tempatnya? Sudah. Oke, lanjut baca yang selanjutnya, Aang. Saat praktikum berlangsung, 1. Melakukan percobaan sesuai petunjuk guru dan LKS. 2. Tidak mencoba bahan atau alat tanpa izin. 3. Ya. Menggunakan alat dan bahan dengan hati-hati. Oke. 4. Tidak bermain atau berlari-lari di dalam laboratorium. Ya. 5. Bekerja sama dengan kelompok secara tertib. Oke. 6. Segera melapor kepada guru jika terjadi kecelakaan atau alat rusak. Oke, cukup. Terima kasih ya Aang sudah membacakan tata tertibnya. Nah, anak-anak yang sudah tadi dibacakan Aang itu adalah beberapa tata tertib yang harus dipatuhi pada sebelum dan juga saat kita melakukan praktikum. Nah, nanti kalau misalkan pas udah selesai praktikumnya, kalian jangan lupa untuk dibereskan kembali, dibersihkan kembali alat-alat praktikumnya, oke? Oke, nah di depan kalian sudah terlihat cairan yang berwarna kuning? Sudah. Ada yang tahu itu cairan apa? Kunyit. Betul. Kira-kira buat apa sih kunyit itu? Buat apa? Ayo, ada yang mau buat apa? Bikin rujak. Iya. Ibu sebagai indikator alami untuk mendeteksi keberadaan borak. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dong buat saya. Oke, dua nanti ibu kasih nilai plus. Nggak usah bulan soalnya Oke, sudah ya, tertib ya. Oke, betul apa yang tadi disebutkan oleh Najwa bahwa kunyit itu sebagai apa tadi Najwa? Indikator alami mendeteksi. Iya, betul, indikator alami untuk mendeteksi dari si makanan tersebut. Nah, kalau karena kan kunyit itu mengandung yang namanya itu bahan kurkumin. Nah, kalau kurkumin itu dia itu akan bereaksi kepada yang namanya yang bersifat itu basah. Kan kalau borax itu bersifat basah. Jadi kalau misalkan si kunyit ini ditetesin sama bahan makanan yang bersifat basah, dia akan berubah warna. Nah, kalau misalkan makanan yang kalian tetesi nanti dengan si larutan kunyit ini berubah warna, otomatis makanan itu ada borak. Oke. Sudah siap untuk kita mulai praktikumnya? Siap. Oke, sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan dimulai praktikum. Oh iya, mohon perhatian dulu. Oke, mohon perhatian semuanya. Tailis. Oke, ya mohon perhatian dulu.
siapkan. Nah, kalian tinggal meneteskan si larutan kunyitnya itu ke tiap-tiap sampel makanannya. Di situ ada beberapa sampel, ada 3 sampel. Nah, ada misalkan di sini ada saus A dan saus B. Untuk nanti kunyitnya itu kalian teteskan ke sampel yang B. Oke, paham? Nah, jadi yang sampel A itu jangan digimana-gimanain. Untuk apa? Untuk nanti kalian melihat perbandingan setelah dan sebelum ditetesi oleh si larutan kunyit itu. Oke, sudah bisa dipahami? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Aku Bu. Ya, boleh. Apa? Buat tetesinnya berapa Bu? Oh iya, betul sekali. Ibu hampir lupa untuk memberitahu. Untuk tetesannya itu 2 sampai 3 ya. Tapi jangan sampai terlalu becek si sampelnya itu. Oke? Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah. Oke, silakan dimulai. Oke. Nanti diaduk sih. Iya, nanti diaduk. Oh, diaduk. Pakai tangan. Jangan dong, masa pakai tangan. Ayo coba siapa yang mau Coba. coba. Naswan. Satu. Kamu dong. Ayo ini dulu. Nah, bagi tugas yang sebagian Naswa yang nyatet ya, Naswa. dicatat, yang lagi nanti membersihkan. Oh, dia. Ditetesi dulu. Ayo, ditetesi dulu. Yang ditesnya apa? Yang B. Bu, ini diangkat aja ke sini ya, Bu. Oh, dulu tuh. Bakso. Oh, bedanya benar ya. Bakso. 1, 2, 3. Ini kalau misalkan sudah dibersihkan lagi, enggak, ini tuh buat nanti kalian lihat perbandingan antara yang sudah dibersihkan. Misalkan yang sebelum ini warnanya merah, terus setelahnya ditetesi warnanya apa? Ayo dibersih. Jadi ini aman semua ya Bu? Iya, insya Allah. Tadinya nggak mau beli bakso. Ini kita makan makanan favorit. Yes. Oke. Iya, dibersihkan semuanya. Gelap-gelap. Ini Bu, di sini mau bersih Bu. Oke, tidak berubah. Iya. Bisa sampai Boleh kan Bu, lebih dari 3 tetes Bu? ya, boleh kalau misalkan emang masih 4, 5, 6, 7. Baru 7. 7. Udah jadi kuning. Baru 7 ah. 7. Baru 7. Boleh 3 tetes lagi enggak Ang? Udah kuning. Ang. 3 tetes lagi Ang. Ya kuning. Bentar dulu. 7, 8, 9, 10. Ya. udah 3. Nah, kalau misalkan nanti makanannya berubah jadi warna coklat atau kayak orange, berarti itu ada ya. Iya, menurutku. Jadi enggak. Berarti kita nggak boleh makan bakso ya Bu? Jadi kalau warnanya kuning ya berarti Kuning dia Bu. tidak ada. Apa ya? Apa ini Bu? Kuning Bu. Ya iya, berarti kalaupun warnanya kuning itu karena bukan dong. Warna kunyitnya. Itu dari warna kunyitnya. Tapi kalau makanannya yang langsung berubah jadi warna coklat atau orange itu baru coklat kemerahan gitu. Boleh makan bakso ya Bu? Iya, berarti boleh. Tuliskan dalam menu Iya. KPI-nya.
Ini lagi ya. Berapa ini? 3 aja. 1, 2, 3. Ya. Kurang tahu aku Coba yang sama sebenarnya. Coba coba kamu. Jadi kalau misalkan nggak ada perubahan warna, disebutnya tidak berubah. Oh ya berarti kayak kuning kali ya. Oranye. Kalau yang ada merah atau kawan? Terus anaknya dari pagi. Iya. Mer, warna apa itu? Oranye. Ya coba warna apa? Warna kita ini makannya nggak ada borak semua ya, Bu. Kan sausnya warna merah. Iya, pokoknya kalau merah kecoklatan, coklat kemerahan atau oranye itu baru. Tapi kalau warnanya sama begitu, Ini berarti kita nggak boleh makan apa itu ya? coklat. Ini coklat banget. Kita tambahin lagi. Apa sih? Kita tambahin lagi itu tambahin lagi. Tuang 15. Lagi terus. Jangan takut ditambahin, ayo lagi terus. Tambah lagi ya. Lagi ya. Masa bisa? Nah itu. kok dia merah? Bukan itu Iya, namanya biar. Oh, ini berarti ada goreng. Sausnya ini ada goreng. Kan katanya kalau merah ini lebih coklat. Oh, ini udah merah. Oh, udah merah coklatnya kan. Itu kalau udah diberesin ya. kuning kecoklatan ya. Oh, gini. Kalau orangnya belum. Itu kuning kecoklatan. Ini yang dimasukin masakan Bu. Ada boraknya ya, Bu? Kalau kuning kecoklatan itu agak kecoklatan. Yang ini ya? Oh, ini. Emang boleh potong? Iya, kelihatan. Pertanyaan kedua, apa fungsi larutan kunyit pada praktikum ini? Yang sudah disebutkan. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, sekarang dikumpulkan di masih. Oh, penting. Iya. Oke, sudah anak-anak semuanya? Sudah, Ibu. Alatnya sudah dibersihkan? Sudah, Ibu. Sudah dilapot? Sudah, Ibu. Oke. Di sekeliling udah nggak ada sampah lagi atau masih ada? Masih ada, Ibu. Masih, Bu. Nah, dikumpulkan terlebih dahulu. Nanti ketika kalian keluar jangan lupa dibuang, oke? Oke, mohon perhatian. Siap, Ibu. Perhatian. Oke, karena praktikum kita pada hari ini sudah selesai,
Mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.